Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning everyone. Okay, welcome back again in our class English Conversations. Today class we will learn a new topic. It's about expressing agreement and disagreement. Okay, hari ini kita akan belajar hal lain, yaitu ekspresi setuju dan tidak setuju. Nah, berikut materi yang akan saya sampaikan. Nah, ekspresi setuju tidak setuju ini merupakan sebuah ungkapan, ya. Ungkapan akan memilih sesuatu. Misalnya, apakah Anda setuju apabila hamburger itu rasanya lebih enak daripada sayuran? Kalau Anda setuju, Anda ucapkan I agree atau I agree with you. I couldn't agree you more. Saya sangat setuju sekali. That's so true. Itu benar. Absolutely. You are absolutely right. Exactly. Nah, ini semua adalah ekspresi bila setuju. Apakah Anda setuju apabila kita libur setiap hari Jumat misalnya? Atau Anda tidak setuju? Nah, kalau Anda setuju, Anda bilang I agree that in Friday should be a holiday. Jadi biar liburnya lebih panjang gitu ya. Nah, kalau tidak setuju bilangnya seperti apa? Nah, kalau tidak setuju tinggal bilang saja I don't think so. I don't think so that Friday should be a holiday. Saya tidak setuju kalau hari Jumat harus libur. Itu ungkapan tidak setuju ya. I don't think so atau I disagree. Oke, ada lagi contoh yang lain. Nah, ini contoh percakapan antara dua orang setuju dan tidak setuju atau memberikan sebuah pendapat ya. Jadi sebenarnya setuju dan setuju itu masuk ke ekspresi opini, ekspresi dari opini. Nah, ini juga contoh yang merupakan sebuah opini ya. Misalnya, I agree with what you are saying. I believe, I agree, I don't itu tidak setuju, ya. I don't agree itu tidak setuju. I think you are mistaken itu tidak setuju. Ini ekspresi dari sebuah opini. Nah, jadi kalau ingin dibagi, semisal kalian ingin menjawab bahwa Anda setuju, jangan lupa di awal kalimat selalu bilang I think, lalu disebutkan objeknya. Misalnya ditanyakan nih, apakah Anda setuju bahwa sekolah harusnya gratis? Atau Anda tidak setuju? Nah, kalau Anda setuju, Anda bilang I think education should be free. Kalau Anda tidak setuju bahwa sekolah itu harus membayar, Anda bilangnya I don't think education should be free. Ya. Atau I'm sorry, I don't agree that education should be free apabila tidak setuju. Ya, I totally disagree that education should be free. Saya nggak setuju kalau sekolah digratiskan. Ya, kalau Anda setuju, Anda bilang yes, I think so. Yes, I agree. I totally agree that education should be free. Lalu kalau kalian ingin bertanya, ya, menanyakan opini teman antara teman itu setuju dengan Anda atau tidak, Anda bertanyanya what do you think about education, it should be free or not, ya. Do you agree with the opinion that education should be free or not? Haruskah sekolahan itu gratis atau tidak, ya. Jadi nanti di tugas yang harus dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan, kalian menjawab atau beropini ya. Di sini nanti tugasnya adalah kalian memberikan sebuah opini. Opininya adalah tentang seragam sekolah ya. Anak kita pasti kalau sekolah harus menggunakan seragam dulu ya, kalau sekolahnya offline yang tidak online. Tapi ada ya sekolah online yang ketika pakai webcam ya, sekolahnya harus menampilkan web kamera, harus pakai seragam seperti di sekolahan.
Nah, apakah Anda setuju bahwa sekolah-sekolah itu harus menggunakan seragam atau Anda tidak setuju? Sekarang Anda pilih, Anda setuju atau tidak, lalu Anda jawab ya. Anda jawab yes, I agree, atau no, I disagree, atau yes, I totally agree. Totally itu artinya yes, saya sangat setuju, berarti Anda berada di skala yang sangat-sangat setuju. Kalau I totally disagree, berarti Anda di skala yang saya sangat-sangat tidak setuju. Ya, silakan Anda pilih posisi pernyataannya. Apakah Anda setuju bahwa sekolah itu harus menggunakan seragam atau sekolah itu boleh pakai baju bebas? Berarti Anda tidak setuju bahwa sekolah harus menggunakan seragam. Anak-anak sekolah ya yang dimaksud, nah sekolah dari SD sampai SMA atau dari TK sampai SMA. Lalu setelah Anda menyatakan posisi Anda pernyataannya setuju atau tidak setuju, Anda harus memberikan sebuah alasan. Ya, minimal alasannya yang mengikuti jawaban Anda bahwa Anda setuju atau tidak setuju adalah 3 kalimat alasan. Misalnya, you agree that hamburger is more delicious than vegetable. Apakah Anda setuju bahwa hamburger itu lebih enak daripada sayuran gitu ya, misalnya lalu Anda menjawab I agree misalnya karena Anda suka hamburger. Oh, saya setuju bahwa hamburger lebih enak misalnya, because hamburger is a fast food that so simple for me to get breakfast. Jadi fast food ya, alasan pertama dia termasuk makanan yang simple ya untuk sarapan misalnya. And then I love meat combined with vegetable. Jadi saya suka kombinasi sayuran dan daging, itu alasan kedua. Lalu alasan ketiga, misalnya hamburger itu mudah untuk dibuatnya atau gampang untuk dibawa kemana-mana gitu ya, gampang untuk di packing, ya itu alasannya. Oke, jadi udah 3 alasan ya. Nah, ini dia contoh-contoh pertanyaan tentang ekspresi setuju tidak setuju. Hamburger tastes better than kimchi. Hamburger rasanya lebih enak dari kimchi. Kimchi makanan Korea ya, sayuran Korea yang difermentasi agak pedas kecut gitu. Nah, mungkin Anda lebih suka burger atau mungkin gak suka semuanya gitu ya. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini minimal Anda harus menjawab agree atau disagree. Kalau ada di tengah gimana Bu? Saya nggak bisa menentukan ya. Nah, itu artinya Anda 50-50 ya. 50-50 itu juga ada jawabannya gitu ya. I agree but gitu ya. Saya setuju burger memang enak, tapi it's not really healthy for our body. Oh, enak sih, tapi tidak begitu menyehatkan buat tubuh kita. Then I suggest vegetable gitu ya. Seharusnya saya rekomendasikan sayuran saja gitu. Nih, apakah Batman ini lebih baik dari Superman? Maksudnya lebih kuat kali ya. Apakah Batman lebih baik dari Superman misalnya? Nah, bagi kalian yang ngefans sama film Hollywood pasti sering ya berdebat atau mendiskusikan siapa yang lebih baik dari siapa. Nah, ini nanti tugas ya yang harus dikerjakan, disubmit di Google Classroom. Waktunya 1 minggu, batasnya hari Sabtu untuk Bapak Ibu, jam 07.30 ya, setengah 8 pagi hari Sabtu. Jadi kalian menjawab Bapak Ibu semua ya. Apakah anak sekolah itu harus menggunakan seragam sekolah ya yang dimaksud ya. Saya setuju misalnya. Oh, saya setuju banget. Oh ya, I think so, I agree, I really agree, I totally agree. Because apa yang kedua, because. Jadi minimal ya alasannya ada 3. Kalau tidak setuju, I disagree, I don't agree, atau I don't think so. Pilih salah satu, and then why. Alasannya juga harus 3 begitu.
Nih, apakah perempuan itu lebih pintar dari laki-laki? Apa Anda setuju atau tidak? Begitu ya. Ini bisa untuk debating atau berdebat ya, berdebat in English, debating contest. Ya, apakah telepon ya, handphone boleh digunakan di sekolah ya. Ini juga jadi pertanyaan yang nomor 2. Jadi ada 2 ya statement yang Bapak Ibu harus jawab. Pertama adalah tadi school, apakah boleh apa Anda setuju dengan seragam atau tidak setuju? Apakah Anda setuju atau tidak apabila handphone diperbolehkan dibawa ke sekolah? Dan jangan lupa apabila memilih agree atau memilih disagree salah satu saja, sebutkan alasannya, minimal 3 alasan. Because apa kalimat pertama, lalu yang kedua and then gitu ya, and ya itu ada 3 minimal kalimat penjelasnya begitu. Oke, silakan dicoba untuk melakukan praktek ya di tugasnya, nanti dikumpulkan akan saya cek. Oke, begitu dulu materi yang bisa saya sampaikan terkait ekspresi setuju dan tidak setuju. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung saja ditanyakan di kolom komentar boleh, atau di grup WhatsApp kelas percakapan bahasa Inggris. Okay, I think this all. Thank you so much for your enthusiasm and for your attention. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Good morning.